Hai guys, di video kali ini kita akan melihat analisa on-chain di mana kelihatannya local top itu bisa terjadi dilihat dari pergerakan whale. Kita akan lihat apa yang menjadi analisa on-chain ini. Akan ada juga analisa Bitcoin dan ETH Bitcoin dan ada beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame weekly-nya. Ini adalah hari Senin, close mingguan pertama yang merah dan hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Kita bisa melihat kalau adanya perlambatan di dalam kenaikan harga Bitcoin. Sudah 8 minggu berturut-turut Bitcoin itu melakukan kenaikan. Sehingga di titik ini kita harus waspada. Kita bisa melihat adanya posisi Bitcoin RSI yang overbought di sini. Dan seperti di pergerakan harga yang di dulu-dulu, ketika RSI-nya itu mencapai posisi overbought seperti ini, maka mungkin bisa terjadi yang namanya local top ya teman-teman. Namun, biasanya ini belum selesai untuk kenaikan secara jangka panjangnya ya teman-teman, karena belum ada bearish divergence yang terbentuk di time frame weekly-nya. Sehingga kalau misalnya kita melihat yang di tahun 2019, itu akan ada dua top seperti ini di RSI-nya. Nah, yang kedua itu lebih rendah dengan adanya higher high di harga di sini. Disitulah semakin besar peluang untuk terjadi koreksi yang lebih besar dan memakan waktu yang lebih lama. Tetapi tampaknya ini akan terjadi koreksi selama beberapa hari ke depan atau 1-2 minggu ke depan. Dan habis dari situ saya akan expect bahwa harga Bitcoin akan naik lagi ya teman-teman. Di time frame daily-nya ini kita memang belum melakukan breakdown terhadap daerah yang disebutkan di video terakhir, yaitu di harga 40.263. Breakdown dari sini, maka ini bisa mengkonfirmasi adanya pola double top yang ada di sini ya teman-teman. Dan secara jangka pendek kita akan melihat harga Bitcoin untuk turun terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya bisa breakout daripada 44.600-an, maka ini kemungkinan besar bisa membawa harga Bitcoin naik sampai ke 48 ribuan ya teman-teman. Itulah yang menjadi dua daerah penentuannya di 40.200 dan di 44.600. Selanjutnya adalah analisa ETH Bitcoin di mana belum terjadi breakout ke atas. Dan kita juga melihat adanya perlemahan di altcoin. Bitcoin dominance juga mengalami kenaikan, sehingga masih ada potensi buat altcoin untuk melakukan koreksi, karena ini belum breakout sama sekali ya teman-teman. Kita harus tunggu dia breakout daripada garis biru yang miring ini. Kalau misalnya gagal, malah ke bawah, maka dia bisa mungkin retest daerah 0,051 yang ada di sini. Dan sekarang kita akan melihat beberapa berita terkini, di mana ini adalah kata CEO daripada FundX, perusahaan fund management besar di dunia, di mana katanya adalah Bitcoin tidak akan terkalahkan sebagai digital store of value ya teman-teman. Dia sudah mengerti, dia mengutarakan akan hal ini. Kalau teman-teman sudah mengerti belajar soal Bitcoin, maka teman-teman juga akan setuju mengenai pendapat ini ya teman-teman. Bagi saya adalah hal yang mustahil untuk memikirkan mengenai store of value internet yang lainnya. Jadi hanya ada Bitcoin ya teman-teman. Dan mereka juga expect kalau Bitcoin akan melihat new all-time high-nya itu di dalam 12 bulan ke depan ya teman-teman. Sehingga saya juga setuju akan hal ini. Jadi kita bisa persiapkan diri kita dengan melakukan DCA. Kita buy the dip ketika terjadi koreksi untuk kita bisa cuan ke depannya. Perusahaan FundX ini yang memiliki DNA berinvestasi di instrumen store of value melihat kalau Bitcoin ini adalah accompaniment sebagai aset yang bisa menemani emas ya teman-teman. Sama-sama merupakan aset store of value. Bullish untuk Bitcoin secara jangka panjang. Dari data yang lain kita juga melihat kalau ada pinjaman swasta yang berbasiskan blockchain ini berada dalam kondisi yang naik mencapai nilai 580 juta dolar, double dari tahun yang lalu. Kita akan lihat apa narasi daripada ini dan apa saja koin-koin yang berpotensi untuk narasi ini ya teman-teman. Menurut data dari Tracker Real World Asset RWA.xyz, adanya peningkatan di dalam pencarian pinjaman
yang berbasiskan blockchain ini dibandingkan dengan institusi tradisional itu diakibatkan oleh kenaikan di dalam suku bunga ya teman-teman. Rata-rata bunga untuk protokol berbasis blockchain itu sekitar 9,64%. Sedangkan untuk bunga bank sendiri itu di antara 5,75% sampai 11,9%. Dan jumlah pinjaman yang diambil juga ini tidak kecil. Sudah ada sekitar 4,5 miliar dolar di dalam 1.800 transaksi. Jadi rata-rata transaksinya adalah 2,5 juta dolar. Yang bisa kita highlight di sini adalah adanya asset management Pasanara Capital yang berbasis di Inggris itu meminjam 38,3 juta dolar dari Clearpool dengan bunga 7% ya teman-teman. Dan apa koin-koin yang bisa berjalan di dalam narasi ini? Ini adalah koin-koin RWA ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah Centrifuge, di mana sekarang ini Centrifuge itu memiliki lebih dari 43% pasar pinjaman yang aktif. Dan ada juga Goldfinch dan Maple yang menjadi protokol kredit blockchain terbesar kedua dan ketiga dengan jumlah 143 juta dolar dan 103 juta dolar di dalam pinjaman aktifnya. Jadi kita catat koin ini, kita masukkan ke dalam watchlist, ada Centrifuge CFG, ada Goldfinch GFI, dan ada Maple. Koin-koin RWA narasi masa depan masih ada potensi kenaikan yang besar ke depannya. Tidak lupa juga di narasi yang lainnya yaitu gaming Web3, di mana ini adalah use case yang sangat nyata sekali karena banyak sekali orang yang bermain game sehingga game-game Web3 yang berkualitas itu bisa memiliki potensi untuk dimainkan jutaan orang. 10-an juta orang itu akan memasuki Web3 melalui gaming di tahun 2024, kata eksekutif GameFi. Dia expect kalau Asia itu akan memimpin pangsa pasar ini karena regulasi kripto di Asia itu lebih welcome dan lebih terbuka ya teman-teman dibandingkan dengan Amerika Serikat. Potensi terbesar adalah game-game free to play di mana bisa menjual skin, dan game-game seperti Counter-Strike itu skinnya itu bisa terjual sampai $100.000 lebih. Dan skin-skin ini ada di smart contract sehingga mereka akan dinilai sebagai sesuatu yang unik dan memungkinkan selebriti, pemain e-sport, kemudian streamer untuk membuat skin tersebut bersama-sama dengan fandomnya dan menghasilkan uang bersama-sama melalui itu. Bedanya dengan game-game bukan Web3 seperti kalau misalnya kita kena ban di Counter-Strike, kita akan kehilangan semua skin kita, tetapi kalau kita kena ban di game Web3, kita masih punya NFT skin tersebut yang bisa kita jual di marketplace pihak ketiga. 2024 akan menjadi tahun yang cerah untuk GameFi, Metaverse, Play to Earn, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan melihat analisa altcoin secara keseluruhan, total crypto market cap, di mana terjadi golden cross ini ya teman-teman. Di chart monthly-nya untuk total market cap hanya pernah terjadi di tahun 2016, 2019, dan baru saja terjadi sekarang-sekarang ini. Kita lihat terjadilah golden cross yang ada di sini di bulan ini, dan di sebelumnya itu di tahun 2016 apa yang terjadi? Harga itu sempat menurun terlebih dahulu setelah terjadi golden cross, tapi beberapa bulan dari situ terjadilah kenaikan yang sangat signifikan. Berbeda dengan yang di tahun 2019-2020 terjadi koreksi yang cukup besar diakhiri oleh COVID crash, sehingga ini juga kita perlu waspadai. Tetapi kata analis ini menurut dia tidak akan terjadi kali ini. Dan itulah ekspektasi daripada analisa ini, di mana beberapa bulan dari ke depan, harga altcoin itu bisa naik dengan signifikan. Dan terakhir kita akan melihat untuk analisa on-chain, di mana apa yang sedang dilakukan oleh whale sekarang ini, kata analis ini adalah whale sedang mendistribusi semuanya. Menurut dia ini adalah local top. Bukan ancaman kepada bull, tetapi koreksi yang sehat itu akan datang. Ya betul, liquidity ada, dolarnya itu lemah, Fed melakukan pivot, bullish 12 bulan ke depan, tetapi kondisi jangka pendek sekarang adalah whale sedang mendistribusikan koin-koinnya. Ini yang mendasari kenapa saya tidak lagi
membahas untuk altcoin sekarang-sekarang ini karena potensi untuk terjadi koreksi itu cukup besar karena kita sudah mengalami kenaikan selama beberapa minggu berturut-turut ya teman-teman. Kita lihat whale CVD-nya, kumulatif volume delta-nya, di mana ini ketika dia mengalami pergerakan sideways di sini terjadi selling dari whale ya teman-teman. Ada whale position sentiment, ini kita lihat kalau misalnya dia berbalik arah, ini adalah sinyal sell. Kita lihat kalau di sini itu sudah berbalik arah, dan biasanya ketika ini berbalik arah, sinyal ini, maka harga itu akan mengikuti dengan penurunan ya teman-teman. Kemudian ada whale retail delta coin screener, altcoin ini sedang berada di lautan biru dan hijau. Pada dasarnya, whale sedang mendistribusi semua koin. Jadi, ini adalah koin-koin, daftar koin-koin tersebut, rata-rata warnanya itu biru dan hijau, artinya whale sedang mendistribusikan koin-koin ini, artinya sedang menjualnya. Order book di Binance ini kelihatannya ada pembelian, tapi tidak terlalu tebal ya teman-teman, sehingga kalau misalnya terjadi dump yang besar, itu bisa tembus. Menurut dia ini bukan merupakan ancaman terhadap bull, tetapi koreksi yang sehat, karena kita akan memasuki liburan Natal dan Tahun Baru. Setelahnya kita bisa melihat spot Bitcoin ETF itu disetujui. Target untuk orang ini itu cukup jauh, yaitu di harga 30 ribuan, 32 ribuan. Di situ adalah gap yang saya bilang itu masih belum terisi ya teman-teman, sehingga ada potensi untuk terisi entah sekarang-sekarang ini atau nanti beberapa bulan lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal secara analisa on-chain, kita harus lihat juga posisi whale itu sedang ngapain, dan kita tetap harus waspada ya teman-teman. Apalagi Bitcoin sudah melakukan kenaikan secara 8 minggu berturut-turut, sehingga wajar untuk koreksi bisa terjadi ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.